Kisah Mbah Masum Lasem, santri pengembara yang tahu waktu kematiannya. Kiai besar dan wali Allah yang amat dihormati di kalangan umat Islam ini, yang biasa disapa Mbah Masum, adalah salah satu dari dua kiai besar asal Lasem selain Kiai Baidowi Abdul Aziz. Beliau senantiasa menjalin silaturahmi, jujur, mengayomi, menghormati tamu dan teguh menjaga kebenaran. Seluruh hidupnya diabdikan kepada masyarakat, terutama kaum papa. Beliau bahkan menganggap pengabdian ini sebagai laku tarekatnya. Nama aslinya adalah Muhammadun, diperkirakan lahir sekitar tahun 1870. Ayahnya bernama Ahmad, seorang saudagar. Dari jalur ayahnya, beliau masih punya hubungan darah dengan Sultan Minangkabau, dan silsilahnya bersambung hingga ke Rasulullah. Ibunya bernama Nyai Kosimah. Mbah Masum punya dua saudara, yakni Nyai Zainab dan Nyai Malihah. Mbah Masum menikah dua kali. Nama istri pertama ada beberapa versi, sedangkan istri kedua adalah Nyai Nuriyah. Putra pertama Mbah Masum, Kiai Ali Masum, kelak menjadi pemimpin pesantren Munawir Krapyak, Yogyakarta, dan menjadi salah satu tokoh NU yang terkenal di tingkat nasional. Mbah Masum wafat pada tanggal 28 April tahun 1972, 14 Rabiul Awal 1392 H, jam 2 siang, setelah salat Jumat. Upacara pemakamannya dibanjiri massa yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Pemakamannya dihadiri oleh banyak tokoh ulama, petinggi partai politik dan pejabat pemerintah. Sejak kecil Mbah Masum telah dikirim ke beberapa pesantren untuk mendalami ilmu agama, di antaranya kepada Kiai Nawawi Jepara, Kiai Ridwan Semarang, Kiai Umar Harun Sarang, Kiai Abdus Salam Kajen, Kiai Idris Jamsasren Solo, Kiai Dimyati Termas, Kiai Haji Hashim Asyari Jombang, dan Kiai Haji Kolil Bangkalan. Di Mekah beliau berguru kepada Syekh Mahfuz Al-Turmusi dari Termas. Tanda-tanda keutamaan Mbah Masum telah diketahui secara kasyaf oleh Mbah Kolil Bangkalan, seorang wali kutub yang amat masyhur. Dikisahkan, sehari sebelum kedatangan Mbah Masum ke Bangkalan, Mbah Kolil menyuruh para santri membuat kurungan ayam. Kata Mbah Kolil, "Tolong aku dibuatkan kurungan ayam jago. Besok akan ada ayam jago dari tanah Jawa yang datang ke sini." Begitu Mbah Masum datang, yang saat itu usianya sekitar 20-an tahun, beliau langsung dimasukkan ke kurungan ayam itu. Mbah Masum disuruh oleh Mbah Kolil untuk mengajar kitab Alfiyah selama 40 hari. Yang aneh, pengajaran dilakukan oleh Mbah Masum di sebuah kamar tanpa lampu. Sedangkan santri-santrinya berada di luar. Mbah Masum hanya 3 bulan di Bangkalan. Ketika hendak pulang, Mbah Kolil memanggilnya dan didoakan dengan doa sapu jagat. Lalu, saat Mbah Masum melangkah pergi beberapa meter, beliau dipanggil lagi oleh Mbah Kolil dan didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang hingga 17 kali. Guru beliau antara lain, Kiai Haji Nawawi, Melongo, Kabupaten Jepara Kiai Haji Siroj, Kajen, Kabupaten Pati, Kiai Haji Abdus Salam, Kajen, Kabupaten Pati, Kiai Haji Umar bin Harun, Sarang, Kabupaten Rembang, Kiai Haji Ridwan, Kota Semarang. Habib Idris, Solo Kiai Haji Dimyati, Termas Kiai Haji Syarofudin, Kabupaten Kudus Kiai Haji Masum, Damaran, Kabupaten Kudus, Kiai Haji Hashim Asyari Kiai Haji Kolil Bangkalan Mahfuz Tarmasi. Banyak muridnya yang menjadi kiai besar, seperti Kiai Haji Abdul Jalil Kabupaten Pasuruan Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, Kabupaten Tuban Kiai Haji Ahmad Saihu Jakarta Kiai Haji Bisri Mustafa, Kabupaten Rembang Kiai Haji Fuad Hashim Buntet Cirebon, dan masih banyak lagi. Sebagai Kiai NU beliau juga gigih berjuang mendukung membesarkan NU bersama kiai-kiai lainnya. Beliau amat mencintai organisasi ini, sehingga beliau menyatakan tidak ridho jika anak keturunannya tidak mengikuti NU. Bahkan Mbah Masum sendiri selalu didatangi oleh banyak kiai jika ada urusan penting di tubuh NU untuk meminta nasihat dan doanya. Misalnya ketika hangat-hangatnya pembentukan Jamiyah Tarikah Al-Mutabarah Al-Nahdiyah, Mbah Masum termasuk yang setuju, dan bahkan menjadi salah satu petinggi organisasi tarekat itu. Walaupun beliau sendiri tidak mengamalkan praktik-praktik tarekat. Menurutnya, saya sudah menggunakan tarekat langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad, yakni berupa hub al-fukara wa al-masakin, mencintai kaum fakir miskin. Selain itu banyak pula tokoh lain yang sowan kepada beliau, guna meminta doa restu. Hal ini juga dilakukan oleh Profesor Kiai Haji Mukti Ali saat diangkat menjadi Menteri Agama. Mbah Masum bersedia mendoakan Mukti Ali jika dia mau mengikuti sarannya, yang salah satunya menunjukkan kebesaran jiwanya. "Engkau jangan sekali-kali membenci NU.
Sebab membenci Nu sama dengan membenci aku karena Nu itu saya yang mendirikan bersama-sama ulama lain. Tetapi engkau pun jangan membenci Muhammadiyah. Jangan pula membenci PNI dan partai lain. Kau harus dapat berdiri di tengah-tengah dan berbuat adil terhadap mereka. Ketika pecah huru-hara PKI, Mbah Masum terpaksa melakukan perjalanan dari kota ke kota, karena beliau termasuk tokoh yang diincar hendak dibunuh oleh PKI. Sejak muda Mbah Masum sudah hidup zuhud. Beliau sempat menjadi pedagang baju hasil jahitan Nyai Nuri, juga berjualan nasi pecel, lampu petromak, sendok, garpu, konde dan peniti. Sembari berdagang beliau juga menyempatkan diri untuk mengajar umat dan secara rutin berkunjung ke Tebu Ireng untuk mengaji kepada Kiai Hashim Asy'ari, walau dari segi usia Mbah Masum lebih tua. Mbah Masum berhenti berdagang setelah bermimpi bertemu Rasulullah beberapa kali, di mana Kanjeng Rasul menasihatinya agar meninggalkan perdagangan dan beralih menjadi pengajar umat. Mimpi itu terjadi di beberapa tempat di stasiun Bojonegoro. Saat antara tidur dan terjaga, beliau berjumpa Kanjeng Rasul yang memberinya nasihat, la khaira illa fi nasir al-ilmi, tiada kebaikan kecuali menyebarkan ilmu. Beliau juga bermimpi bersalaman dengan Kanjeng Rasul, dan setelah bangun tangannya masih berbau wangi. Beliau juga bermimpi bertemu Nabi sedang membawa daftar sumbangan untuk pembangunan pesantren, dan berpesan kepada Mbah Masum, mengajarlah, dan segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah. Ketika dikonsultasikan dengan Kiai Hashim Asy'ari, yang biasa memanggil Mbah Masum dengan sebutan Kang Mas Masum karena sudah amat akrab, mengatakan mimpi itu sudah jelas dan tak perlu lagi ditafsirkan. Setelah mimpi-mimpinya itulah beliau menetap di Lasem dan istiqomah mengajar. Sebelum mendirikan pesantren, beliau berziarah dulu ke beberapa makam wali Allah, seperti makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Alatas, Sapuro, Kabupaten Pekalongan. Menurut Mbah Masum, saat berziarah pada malam Jumat, Habib Ahmad Alatas menemuinya dan memimpin doa bersama. Setelah itu Mbah Masum keliling kota meminta sumbangan, dan berhasil mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun pesantren. Selain ke makam Habib Ahmad, beliau juga sering mendatangi Hail Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali Kuitang, Jakarta, dan ke makam Mbah Jejeruk, Sultan Mahmud, di Binangun Lasem. Setiap kali berziarah ke makam Mbah Jejeruk ini, Mbah Masum selalu membaca sholawat Nariyah 4444 kali dalam sekali duduk. Mbah Masum juga istiqomah mengamalkan doa Nurun Nubuwah selepas salat subuh dan asyar. Setelah beberapa lama mengembangkan pondok, pesantrennya kemudian dinamakan Pesantren Al-Hidayat. Tetapi agresi Belanda tahun 1949 membuat Mbah Masum harus mengungsi, dan pesantren mengalami masa vakum sampai situasi tenang dan aman kembali. Mbah Masum selama mengajar banyak berperan aktif langsung dalam pendidikan santrinya. Beliau juga memiliki kebiasaan mengajar beberapa kitab yang diajarkan terus-menerus berulang-ulang, artinya, jika kitab itu khatam, maka akan dimulai lagi dari awal. Di antaranya adalah pelajaran Al-Quran, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Jurumiyah, Alfiyah, Al-Hikam Ibn Athaillah, dan Ihya Ulumuddin. Mengenai kitab Al-Hikam ini, Mbah Masum menyatakan bahwa beliau menghatamkannya sebanyak usia beliau. Mengenai kitab Ihya, beliau berujar, saya khawatir kalau melihat santri yang belum pernah khatam kitab Ihya tapi sudah berani memberikan pengajaran kepada umat, ya, semoga saja dia selamat. Fathul Wahab juga dikhatamkan sebanyak usianya, sehingga beliau pernah berkata bahwa ilmu fiqh telah ada di dalam dadanya. Ketika beliau sudah berusia lanjut, kebanyakan santri yang datang kepadanya umumnya punya tujuan utama tabarukan, atau mengambil barokah spiritualnya. Dalam mengajar santri, Mbah Masum amat disiplin dan istiqomah. Sebab istiqomah adalah lebih utama ketimbang 1000 karamah. Beliau juga tak segan-segan menegur khatib Jumat yang khotbahnya terlalu lama dengan cara bertepuk tangan. Mbah Masum juga terkenal dengan sebutan Kiai Bulus yang artinya mengajar murid-muridnya tanpa disertai keterangan-keterangan yang diperlukan si murid. Beliau hanya membaca kitab dengan memaknai per kalimat saja, itu pun dengan suara yang tidak jelas, enggremeng bahasa Jawanya. Yang penting dibaca, faham gak faham ya silahkan. Seakan murid-murid beliau setelah diajar ditinggalkan begitu saja, dianalogikan seperti bulus kura-kura yang bertelur di pantai dibiarkan begitu saja tanpa dirami menetas sendiri. Namun anehnya murid-murid beliau mempunyai kefahaman yang lebih dari ketika ngaji di selain kiai yang satu ini. Di depan para cucunya, Mbah Masum memimpin pembacaan istighosah dan membaca potongan syair Al-Burdah yang artinya, wahai makhluk paling mulia, Muhammad, aku tak ada tempat untuk mencari perlindungan kecuali kepadamu, pada kejadian malapetaka nan besar nanti.
Syair tersebut dibaca 80 kali, dilanjutkan dengan doa sebagai berikut, "Ya Allah, orang-orang yang ada dalam tanggungan kami sangat banyak, tetapi beras yang ada pada kami telah habis. Untuk itu kami mohon rizki darimu." Selain mengamini, Nadiroh, salah seorang cucunya, berteriak, "Mbah, tambahi 1 ton." Ditimpali oleh Mbah Masum, tidak 1 ton, tapi lebih. Beberapa hari kemudian, beras seolah mengalir dari tamu-tamu yang datang dari berbagai kota, seperti Pemalang dan Pasuruan, ke tempat Mbah Masum. Masih soal beras. Pada kali yang lain, setelah mengajar 12 santrinya lalu diikuti dengan membaca Alfiyah, Mbah Masum minta mereka mengamini doanya, karena persediaan beras sudah habis. "Ya Allah, Gusti, saya minta beras. Amin." Kedua belas santri itu, yang ditampung dan ditanggung di rumah Mbah Masum, hikmat menyambung doanya. Jam 11 siang, datang sebuah becak membawa beberapa karung beras. Tanpa pengantar, kecuali alamat ditempel di karung-karung beras itu. Di sana tertera jelas, kotanya adalah Banyuwangi. Kepada santrinya yang bernama Abrori Ahwan, Mbah Masum minta agar mencatat alamat yang tertera di karung itu. Suatu saat ketika berkunjung ke Banyuwangi, Mbah Masum bermaksud mampir ke alamat itu. Saat alamat tersebut ditemukan, tempat itu ternyata kebun pisang yang jauh di pedalaman. Ironisnya, masyarakat di sana hampir-hampir tak ada yang kelebihan rizki. Lalu siapa yang mengirim beras? Mbah Masum yang berkahi ada cerita dari Ulil Hadrawi tentang almarhum Mbah Masum Kiai Haji Masum Lasem. Suatu hari, ketika Mbah Masum mengajar bertanya pada para santrinya, "Paham belum? Ada pertanyaan tidak?" tanya Mbah Masum, ayahanda dari almarhum Kiai Ali Maksum Krapyak. Semua santri diam saja, tapi tiba-tiba, ada seorang santri di pojok belakang mengacungkan tangan. "Kulo Mbah," kata santri, "kulo sinten?" tanya Mbah Masum. "Masum," jawab santri. "Masum sinten?" Mbah Masum mulai penasaran. "Masum Lasem," jawab santri dengan santai. Suasana pengajian menjadi tegang. Ada seorang santri berani-berani mengaku bernama Masum di depan pemilik nama sebenarnya. Tak ada santri yang berani bergeser dari tempat duduknya, apalagi tertawa, tidak ada seorang pun. Mbah Masum juga hanya diam. Namun, seorang santri yang duduk di depan mendengar Mbah Masum berdoa pelan-pelan, dengan bahasa Jawa, "Semoga jadi orang saleh, ilmunya bermanfaat." Di kemudian hari, doa Mbah Masum Lasem terbukti. Seorang santri yang didoakan itu jadi kiai yang disegani dan ahli fikih. Santri tersebut bernama Kiai Haji Imron Hamzah, almarhum. "Seandainya paman wafat pada hari ini, saya akan menyusui 2 tahun kemudian." Demikian reaksi Mbah Masum ketika mendengar kabar bahwa pamannya, Kiai Baidowi, meninggal hari itu, tanggal 11 Desember tahun 1970. Bahkan ucapan itu ditegaskan sekali lagi langsung di telinga almarhum ketika dia menghadiri pemakamannya. "Ya, paman, 2 tahun lagi saya akan menyusui." Mbah Masum tutup usia pada tanggal 28 Oktober tahun 1972 atau 12 Ramadan 1332, sepulang dari salat Jumat di Masjid Jami Lasem, tak jauh dari rumahnya. Persis seperti ucapannya, menyusui 2 tahun setelah pamandanya wafat. Kisah lain, sambil memijit badan Mbah Masum, Abrori Ahwan, yang kala itu, awal dekade 1960-an, masih menjadi santri di pesantren Mbah Masum, Al-Hidayat, dalam benaknya terlintas pertanyaan, kenapa Mbah Masum tak pernah menggunakan peci haji atau sorban bila keluar rumah, tidak pernah berzikir dalam waktu yang lama, dan tidak banyak kitab kuning di rumahnya. Pikiran itu rupanya terbaca oleh Mbah Masum. Tak lama kemudian, ia berujar, seorang kiai tidak harus menggunakan peci haji atau sorban. Berzikir kepada Allah bisa dilakukan langsung secara praktek, seperti misalnya kita mengajar atau menolong orang, tidak harus dalam waktu lama dengan beberapa bacaan tertentu. Kitab kuning sebenarnya banyak, tapi dipinjam oleh Ali, anak sulungku. Ketika dalam perjalanan silaturahim ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, Mbah Masum kehilangan kacamata di kereta api yang tengah meluncur, antara Tegal dan Pekalongan. Menyadari hal itu, ia kemudian mengajak para pengikutnya membaca surah Ad-Duha. Dan ketika sampai ayat wa wajadaka da'aulam fahada, ayat tersebut dibaca 8 kali. Dengan membaca surah tersebut, insya Allah barang kita yang hilang akan kembali. Setidaknya Allah akan memberikan ganti yang sesuai, katanya kemudian. Ketika rombongan mampir ke rumah Kiai Fatur Rahman di Kebumen, Mbah Masum melihat sebuah kacamata di lemari kaca tuan rumah, persis miliknya yang hilang.
Dengan spontan ia berkata, "Alhamdulillah." Kepada Faturrahman, ia bertanya, "Apa ini kacamata saya?" Dijawab Kiai Faturrahman dengan terbata-bata, "Ya mungkin saja, Mbah." Kemudian kacamata itu diambil dan dipakai oleh Mbah Masum. Kali ini soal dokar. Santri yang mengawal Mbah Masum kebingungan. Setelah maghrib, sudah menjadi kebiasaan, dokar di daerah Batang, Pekalongan, tidak akan ada yang berani keluar kecuali kalau dicarter. Namun Mbah Masum berkata, "Salat dulu, kendaraan soal belakang." Ketika itu rombongan Mbah Masum sudah sampai di sebuah musala. Maka sholatlah mereka secara berjamaah. Bahkan dilanjutkan hingga salat Isya. Setelah semua selesai, rombongan pun melanjutkan perjalanan. Dan, tanpa diduga, begitu rombongan keluar dari halaman musala, lewatlah sebuah dokar kosong. Mereka pun menaikinya. Dan itulah kisah dari Mbah Maksum Lasem, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan share sebagai support terhadap channel ini agar bisa terus upload video bermanfaat setiap hari.